1. Dan kelompok 6, hari ini kami akan mempresentasikan tentang seni budaya bab 1. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ibu Pananda Satya Berkawija, absen 8. Perkenalkan, nama saya Putri Lokong dari Data, absen 37. Perkenalkan, nama saya Lestari Oktariani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Febrianti, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Ketua Lajirafini, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Kamakanaya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Debang Bisma, absen 9. Baik, sekian dari kami, lanjut ke materi. Yang pertama, apa itu pertunjukan tari? Pertunjukan tari adalah cara seniman untuk menunjukkan karya seni kepada orang lain. Yang kedua itu ada mendapatkan apresiasi atau pengakuan dari penonton. Yang ketiga itu adalah bukti kreativitas sang penari tersebut. Ada juga aspek-aspek penting dalam penentukan pertunjukan tari. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah penari. Yang kedua itu adalah menentukan properti tari. Yang ketiga itu adalah pengiring tari dan juga tata rias. Jadi saya akan membawakan bagian saya, yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari, baik pria maupun wanita, yang gerakannya menggambarkan tokoh, watak, atau cerita tertentu. Tujuannya untuk mengekspresikan karakter atau menyampaikan pesan melalui gerak, ekspresi, dan irama secara mandiri. Contoh tari tunggal putri adalah tari kembang dari Kalimantan Selatan. Tari yang digunakan untuk menyambut tamu serta melambangkan sambutan. Contohnya tari tunggal putra adalah tari baris dari Bali yang menggambarkan semangat serta keberanian. Pokok penting dalam tari tunggal adalah penari harus menguasai gerak, ekspresi, dan irama serta memiliki rasa percaya diri agar pertunjukan menjadi lebih indah serta menarik. Ada juga unsur pendukung tari, yaitu gerak, musik, iringan, tema, tata rias, kostum, pola lantai, tempat, dan pencahayaan. Tari juga didukung seni lain seperti musik dan drama agar pertunjukan menjadi lebih menarik. Dalam pementasan tari diperlukan jadwal yang teratur, yaitu menentukan tema, sinopsis, eksplorasi gerak, musik, pola lantai, menyiapkan panggung dan tata lampu, menggabungkan gerak dengan musik, latihan ekspresi, gladi kotor, gladi bersih, sampai pementasan. Sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tari berpasangan. Nah, yang kalian tahu yaitu tari berpasangan adalah sebuah tarian yang ditampilkan oleh dua orang penari yang sejenis. Yang dimaksud sejenis adalah ya, dengan menari dengan putra-putra bisa pun dengan putri-putri. Nah, selain itu tari berpasangan bisa juga ditarikan dengan yang berlawanan jenis. Sebagai contoh dengan menari dengan putra-putri. Nah, tari kelompok bisa juga disebut dengan tari berpasangan karena seorang penari berinteraksi melakukan gerakannya. Di mana tari berpasangan memiliki dua jenis. Yang pertama jenis wirang, yang dimana kata wirang itu yang berasal dari wira dan reng yang artinya berasal dari unggul, yang menggambarkan latihan yang ketangkasan menggunakan senjata dengan menggunakan ciri-ciri. Yang pertama, tidak mengambil cerita. Yang kedua, kostum dan karakter sama. Yang ketiga, bertema perang atau keprajuritan. Yang keempat, tidak terlihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisa disebut dengan kekuatan yang seimbang. Yang kedua, jenis pethilan, yang dimana mengambil cuplikan dari suatu cerita. Adapun ciri-cirinya, yang pertama mengambil bagian dari cerita, yang kedua kostum dan karakter tidak selalu sama, yang ketiga tidak selalu bertema perang, yang keempat akan terlihat jelas jika mengambil bagian dari cerita, akan di situ akan terlihat jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Sekian dan terima kasih. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dibawakan oleh beberapa orang secara kompak dan harmonis. Dalam tari kelompok terdapat tari massal dan drama tari. Tari massal adalah tarian yang dibawakan oleh banyak penari. Pada dasarnya tari massal adalah tari bersama dan tari kelompok yang tidak erat dan tidak tertuntun gerakan yang teratur. Sedangkan drama tari adalah pementasan cerita dalam bentuk tari yang disusun oleh
adegan atau babak yang bisa menggunakan dialog atau tanpa dialog. Pertunjukan tari dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tujuan, menentukan bentuk dan fungsi pada tari, seperti saat upacara penyambutan atau upacara politik. Yang kedua, ada kepentingan. Kepentingannya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, ada pengagas, orang yang merancang karya tersebut, seperti koreografer, sutradara, dan penggalang dana. Yang keempat, ada pengguna, orang yang membutuhkan atau yang membeli karya tersebut. B. Menentukan tema pertunjukan tari. Tema pertunjukan tari adalah tujuan atau jiwa dari suatu kegiatan. Tema menjadi pedoman utama untuk merancang alur atau menentukan isi pertunjukan. Perkenalkan, nama saya Putu Reza Dharma Ananta di absen 38. Di sini saya akan menjelaskan yang C, menentukan judul pertunjukan tari. Judul diperlukan bukan saja sebagai pengembara terhadap sesuatu yang akan disampaikan lebih dahulu. Dari itu, sebuah judul menjadi penting untuk dipikirkan karena menjadi daya tarik yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mendapatkan perhatian. Judul menjadi panduan bagi pencipta dalam mengekspresikan karya melalui proses yang panjang dalam penggarapannya. Yang D, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk karya tari yang dipilih. Pertunjukan dengan bentuk tari tunggal akan berbeda dengan bentuk tari berpasangan dan kelompok. Jika karya tari yang dipilih merupakan bentuk tari kelompok, maka penentuan jumlah penari harus disesuaikan dengan jumlah anggota tarian kelompok tersebut. Selanjutnya yang I, langkah terakhir dalam persiapan penyusunan bentuk tari dalam sebuah pertunjukan adalah ada beberapa elemen pendukung dalam penggalaran karya tari yang sangat penting, yaitu tata rias. Tata rias adalah unsur pendukung pementasan tari yang sesuai dengan watak atau penokohan. Tata busana adalah unsur kostum atau pakaian pendukung pementasan tari yang sesuai dengan watak atau penokohan. Properti adalah alat atau perhiasan pendukung yang sesuai dengan jenis tari. Tata panggung adalah bentuk panggung yang sesuai dengan tema yang disajikan. Tata lampu adalah cahaya lampu agar penonton bisa melihat pementasan tari. Semua itu butuh orang yang ahli di bidangnya. Di sini saya akan menjelaskan persiapan pengemasan pertunjukan tari tradisi. Yang pertama itu ada penentuan materi tari. Ini bersifat krusial dalam penyusunan sebuah penggelaran, di mana ini agar tari yang diselenggarakan tidak bersifat monoton dan bisa mengikat khalayak ramai. Ini juga mengikat bagaimana tujuan dari tari tersebut diselenggarakan, bisa untuk penggalangan dana sosial dan ataupun untuk meningkatkan apresiasi seni. Lalu selanjutnya ada penari. Penari ini merupakan unsur terpenting dalam seni tari. Dalam pemilihan seorang penari, sebaiknya difokuskan dalam pembawaan sebuah tari,
dan memiliki fisik yang sempurna. Seorang penari sebaiknya memiliki badan yang enak dilihat dan juga memiliki tubuh yang proporsional. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemang Kusuma Wika Sedana, absen 24. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rias dan busana tari. Rias dan busana tari penting untuk menunjukkan karakter dan kemakohan dalam koreografi. Pemilihan busana harus sesuai dengan daerah asal tarian, tidak mengganggu penari, dan sesuaikan ukurannya. Warna busana juga memiliki efek psikologis, seperti hijau artinya harapan, biru artinya lembut, hitam artinya kesedihan, putih suci, merah artinya berani, dan kuning artinya keagungan. Contohnya tari serimpi dari Yogyakarta dan remo dari Jawa Timur memiliki rias dan busana yang khas dan berbeda. Om Swastiastu, kenalkan nama saya Teguh Amarehan, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan pengiringan tari harus dipersiapkan dengan baik, termasuk alat dan latihan. Iringan tari ada 2, yaitu iringan langsung hidup dan iringan rekaman. Kostum dan perlengkapan harus disesuaikan dengan jenis tari. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Dan tutup para pesanti. Om Santi Santi. Di sini saya akan menjelaskan jadwal latihan. Unsur penting menunjang keberhasilan pertunjukan mencakup persiapan gladi kotor dan gladi bersih. Gladi bersih latihan terakhir sebelum pementasan yang berfungsi sebagai uji coba agar benar lebih mantap dan menguasai teknik gerak dan hafalan gerakan acara keseluruhan. Pembentukan panitia kepanitiaan penting untuk mengatur jalannya kegiatan dari awal hingga pementasan agar berjalan sukses. Panitia dibagi menjadi 2 kelompok: steering committee, panitia pengarah yang bertugas sebagai penasihat; organizing committee, panitia pelaksana yang menangani teknis lapangan; staf produksi, bagian dari yang menangani proses produksi yang minimal terdiri dari ketua panitia, sekretaris, dan bendahara. Terima kasih. Selanjutnya yang J. Susunan pertunjukan adalah urutan kegiatan dalam sebuah pertunjukan yang dibuat secara sistematis, mulai dari pembukaan, sambutan, pertunjukan, penutup, dan doa. Dengan demikian, sampai pada sajian penutup, penonton tetap berada di tempat duduk seakan-akan tidak mau pertunjukan berakhir. Proses evaluasi pelaksanaan pertunjukan tari. Evaluasi tari adalah proses menilai dari suatu kegiatan yang sudah selesai atau di akhir pertunjukan dilakukan evaluasi. Evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi proses dan evaluasi nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pertunjukan tari tradisional, yang dimana tarian ini menampilkan karya tari yang di tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan nilai budaya kepada penonton, yang bertujuan untuk melestarikan budaya daerah, menghibur, dan menimbulkan apresiasi terhadap seni tari tradisional. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian pergelaran tadi.
Pergelaran tari adalah pertunjukan karya seni tari yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kesan tertentu. Musik berperan mengatur gerak dan memperkuat makna tarian. Pergelaran seni menampilkan tarian khas daerah sebagai bentuk pelestarian budaya, menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan bakat, serta dinilai berhasil dari respon dan perhatian penonton. Yaitu ada mengeksplorasi dan mengimprovisasi gerak tari. Eksplorasi adalah proses penjajakan atau pencarian gerak oleh penari untuk menghasilkan ragam gerak. Dalam tahap ini, penari bebas bergerak sesuai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, serta menggunakan imajinasi dan interpretasinya sendiri. Setelah eksplorasi, dilanjutkan dengan improvisasi, yang merupakan pengembangan gerak secara spontan tanpa rencana untuk menemukan berbagai kemungkinan gerak baru dari hasil eksplorasi. Hasil improvisasi dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dalam waktu maupun ruang. Menyusun gerakan tari yaitu memilih, menata, dan menyusun gerak hasil improvisasi dengan bentuk penyajian dan tema tertentu. Proses ini juga memerlukan konsentrasi tinggi agar menghasilkan karya yang berkualitas. Gerakan tari merupakan perpaduan antara gerak bermakna dan gerak murni yang disusun sesuai tema serta memperhatikan irama gerak dan irama hidup agar menghasilkan karya yang berkualitas. 2. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan prosedur pertunjukan tari tradisional. Teknik dan prosedur dalam membuat pergelaran karya seni tari harus benar-benar dilakukan dengan sistematis karena dengan cara dan tahapan yang sesuai. Pergelaran diadakan akan berjalan sesuai yang diinginkan. Tahapan tersebut dimulai dari pencemaran matang. Berikut langkah-langkah dan dalam menyelenggarakan pergelaran tari. A. Menyusun acara pergelaran. Sebelum memulai pertunjukan, dianjurkan untuk menentukan waktu pelaksanaan pertunjukan. Waktu pelaksanaan sebuah pertunjukan harus sudah ditetapkan pada saat perencanaan kegiatan pertunjukan. C. Menata ruang pergelaran. Menata ruang pergelaran tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, artinya tata ruang pentas ruang untuk tari tunggal, berpasangan, dan kelompok tentu berbeda-beda. Penanganannya, jenis panggung juga perlu dipersiapkan dengan matang serta menyesuaikan bentuk penyajian tarinya, yaitu menggunakan panggung terbuka atau tertutup. D. Menampilkan tari kelompok atau menetapkan tari kelompok atau berpasangan. Tari tradisional dapat disampaikan dalam bentuk tari berpasangan atau kelompok pentas di atas panggung. Pada hakikatnya adalah mengadakan tatap muka dengan menonton saat atas panggung pada sekian dari kelompok kami tutup Utara Bersatu.